Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernaldo Mahardika, NIM 1810802053, kelas 4 B1 Informatika. Saya akan menerangkan OSI, Data Link Layer, dan Internet Layer. Model OSI, model referensi jaringan terbuka OSI, atau OSI Reference Model over Open Network, adalah sebuah mode arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. Berikut gambar mengenai lapisan OSI layer. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat. Model layer OSI ini dibagi dalam 2 grup, yaitu up layer dan low layer. Up layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui rentan, protokol, dan standar. 7 layer OSI. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyialan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat disusun kembali di sisi tujuan setelah diterima. 7 layer OSI. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang kehendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Data link layer. Data link layer adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ke suatu produser. Data link control dipakai. Lapisan data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Layanan dari data link layer. Layanan UNEC Knowledge Get Connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju.
dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimnya frame. Layanan Acknowledge Connectionless. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi. Akan tetapi, setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Layanan Acknowledge Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekuivalen aliran bit reliable. Pada layanan koneksi oriented, dipakai pemindahan data mengalami 3 frame tahap. Fase 1, koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menganalisasi variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame, yang mana yang telah diterima dan mana yang belum. Fase 2, satu frame akan lebih mulai ditransmisikan. Fase 3, koneksi dilepaskan pembahasan variabel buffer rescue lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Fungsi data layer. Mengubah paket data bit 1 atau 0 biner pada mesin pengirim dan mengembalikan bit-bit ke dalam paket mesin penerima. Dan menangani frame data di antara network layer dan physical layer. Menerima paket data dari physical layer, kemudian diantarkan ke network layer. Bertanggung jawab atas keutuhan frame yang ditransfer ke komputer lain dengan mengatasi physical layer. Alat beroperasi pada data link. NIC, Network Interface Card. MAC address, Sword Layer 2, Bridge. Internet layer. Internet layer ataupun lapisan internet adalah sekelompok internet networking, metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagram dari berasal tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan. Jika perlu, ke host tujuan yang ditentukan oleh alamat IP yang ditetapkan untuk tujuan oleh internet protokol. Lapisan internet memiliki 3 fungsi dasar. Untuk paket keluar, pilih next hop host dan mengirimkan paket ke host ini dengan melewatkan ke masing-masing layer implementasi. Untuk paket yang masuk, paket menangkap dan lulus paket payload hingga sesuai lapisan transport protokol jika sesuai. Menyediakan deteksi kesalahan dan kemampuan diagnostik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.